Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan salehah, yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pendengar Niaga TV, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Kisah Anak Soleh, yang insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kemarin kita sudah pada masuk episode yang pertama, menyampaikan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang bagaimana kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di muka bumi ini. Dia adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menghabarkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia adalah penduduk surga. Dia akan masuk surga. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, ada 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kehidupannya. Bahkan kemarin kita ceritakan sampai-sampai Umar bin Khattab itu bajunya hanya 2. Sudah seperti itu, jubah beliau bahkan tembelan. Jadi kalau anak-anak yang saleh-salehah semuanya pakai baju ya kok sudah ditembel, itu tidak masalah, tidak perlu minder. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mencontohkan. Tapi saya yakin, masya Allah, bajunya anak-anak semuanya yang saleh-salehah, insya Allah bajunya bagus-bagus, kemudian bajunya banyak, maka harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan makannya juga beliau begitu sederhana. Makannya sebagaimana bahkan disebutkan seperti orang-orang miskin. Subhanallah. Maka berikutnya kita sampaikan pula tentang kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga ini, beliau radhiyallahu anhu, dia itu dikenal dalam wajahnya terdapat garis hitam. Kenapa? Coba kira-kira kenapa? Anak-anak semuanya. Karena dia sering menangis, takut terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Beliau sudah dijamin masuk surga, tapi dia masih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu di antara rukun daripada ibadah adalah dia berusaha menanamkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak yang saleh dan salehah semuanya, ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rukun ibadah itu ada rasa roja, itu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta terhadap ibadah itu sendiri. Dan juga rasa khauf, takut terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga, takut terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di sini yang kita bawakan di dalam buku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penduduk surga,
yang berjalan di muka bumi ini, serial sahabat dijamin masuk surga. Kita lanjutkan. Di sini di wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu terdapat 2 garis hitam. Kedua garis hitam itu ada karena beliau sering menangis. Sebagaimana kami sampaikan tadi, beliau sering menangis. Kenapa? Karena takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau radhiyallahu anhu sudah dijamin masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pingsan. Pingsan semamput. Kenapa? Karena mendengarkan adab Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat tersebut, di antaranya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah datang kepada engkau itu berita hari kiamat? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Suatu hari wajah mereka itu tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Dia sudah beramal dengan susah payah, berbuat dengan susah payah. Amilatun nasibah, tapi tasla naron hamiyah. Dia akan masuk ke dalam neraka yang panas, yang membakar. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Dan dia akan diberikan air minum dari air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dia tidak mendapatkan makanan kecuali dari pohon yang berduri. Inilah kondisi bagaimana siksaan bagi orang-orang yang masuk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang makanan itu tidak membuat kenyang, tidak membuat gemuk. La yusminu, tidak membuat gemuk. La yusminu wa la yughni min ju', dan juga tidak menghilangkan kelaparan. Subhanallah, kondisi bagaimana ketika di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, anak-anak yang saleh dan salehah semuanya dilindungi dari siksaan api neraka. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, suatu hari ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat yang menceritakan tentang dahsyatnya siksaan api neraka, sampai-sampai Umar bin Khattab itu pingsan. Jadi jatuh pingsan sehingga sampai dia terbaring di atas kasurnya karena pingsan. Bahkan dikisahkan bahwa sampai-sampai sahabat itu menjenguknya karena sudah beberapa hari beliau radhiyallahu anhu di atas kasur, disangka Umar itu lagi sakit. Ternyata dia adalah pingsan karena mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikisahkan anak-anak semuanya, yaitu pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu mendengar salah satu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan adab neraka di akhirat. Saat mendengarnya, Umar radhiyallahu anhu pingsan, yaitu semamput. Umar radhiyallahu anhu pun digotong ke rumahnya, ya. Ketika semamput ya digotong. Inilah begitu bentuk persahabatannya. Mereka saling menolong. Jadi Umar digotong ke rumahnya ketika semamput. Dia terbaring di atas kasur selama beberapa hari. Ya, dia terbaring di atas kasur sampai beberapa hari. Kemudian orang-orang datang menjenguk
karena mengira Umar sakit. Jadi para sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW, mereka pada menjenguk Umar bin Khattab. Kenapa? Dikira Umar itu sakit. Ya, dikira sakit. Ternyata apa? Dia tidak sakit. Tapi kenapa tadi? Dia pingsan. Beliau pingsan karena mendengarkan ayat Allah SWT yang menjelaskan tentang dahsyatnya siksaan api neraka. Maka anak-anak semuanya, kita berusaha menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Rasa takut kita terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Dengan cara kita berusaha meningkatkan amal soleh kita semuanya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahasa kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga bagaimana Umar bin Khattab mensikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi imannya. Kemudian berikutnya yang menunjukkan kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau juga perhatian kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang di bawah, bahkan ibu-ibu, ya. Umar bin Khattab perhatian. Di antaranya adalah Umar bin Khattab membantu ibu yang sudah tua. Dikisahkan bahwa sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah menceritakan, pada suatu malam yang gelap, Umar radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Jadi di malam hari Umar keluar. Ya, sambil jalan-jalan Umar keluar dari rumahnya. Lalu masuk ke sebuah rumah. Jadi mendatangi rumah yang itu adalah rumahnya orang yang wanita yang sudah tua. Akhirnya pada pagi harinya, yaitu Thalhah bin Ubaidillah pergi ke rumah itu untuk mencari tahu. Jadi sengaja Thalhah bin Ubaidillah mencari tahu itu sebenarnya rumahnya siapa, kemudian ada apa, orang itu ke situ, Umar itu ke situ ngapa. Ya. Ternyata di sana ada orang tua buta yang terbaring di atas tempat tidur. Jadi ketika dicek kondisi rumah yang didatangi oleh Umar bin Khattab ini adalah rumah orang tua yang sudah buta dan dia terbaring di atas tempat tidurnya. Subhanallah. Lalu aku bertanya kepada ibu tua itu. Siapa yang bertanya? Thalhah bin Ubaidillah. Tanya kepada ibu tadi. Kenapa orang itu datang ke rumahmu? Ya Bu. Ibunya ditanya, kenapa orang itu datang ke rumahmu? Maka ibu tua itu menjawab, ia selalu mendatangiku setiap hari dan membawakan makanan untukku. Subhanallah. Jawaban sang ibu ini begitu menginspirasi kita semuanya. Bahwasanya orang ini datang untuk membawakan makanan untukku. Setiap hari dia datang ke rumah saya. Subhanallah. Untuk apa? Membantu ibu tua ini. Maka inilah perhatian. Perhatian Umar bin Khattab. Bahkan orang yang sudah dia sakit, terbaring di tempat tidurnya dalam kondisi yang butuh bantuan, beliau bantu, radhiyallahu anhu, membantu ibu tersebut. Subhanallah. Ini kesederhanaan beliau, dan beliau yang sangat perhatian kepada orang-orang yang miskin, orang-orang fakir miskin. Subhanallah. Ini kita juga anak-anak yang saudara-saudara, kita sesama teman, juga kepada orang tua, dan apalagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kita berusaha saling membantu, saling memperhatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Tadi sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolong ibu yang sudah tua tadi, dikasih makan setiap hari. Subhanallah. Maka anak-anak saya semuanya berusaha membantu juga teman-temannya dan juga orang-orang yang membutuhkan, seperti orang-orang yang fakir miskin dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, termasuk perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada masyarakatnya,
Dan juga Umar bin Khattab menunjukkan kesederhanaan beliau adalah Umar bin Khattab itu mau menjaga barang milik tamunya. Coba ada tamu yang datang ke rumah beliau, kemudian nitip barang, ya, itu dijaga betul sama Umar bin Khattab. Jadi barang yang ada dijaga dan dijaga betul-betul. Bahkan sampai malam beliau jaga karena menjaga amanahnya. Nah, ketika menjaga sampai-sampai mendengar ada bayi yang menangis. Ketika menjaga mendengar bayi yang menangis, maka Umar pun mendatanginya. Maka kita bacakan kisah di sini biar lebih jelas. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu kedatangan tamu. Pada malam harinya Umar tidak tidur untuk menjaga barang-barang milik tamunya. Pada tengah malam Umar mendengar bayi yang menangis. Jadi ketika menjaga barang itu mendengar ada tangisan bayi yang menangis, ya. Ketika itu kemudian Umar pun menghampiri tempat itu dan menemui ibunya. Ketika mendengar ada bayi yang menangis, wah, Umar tanggap. Siapa sih yang menangis? Ya, didatangi, ditemui ibunya oleh Umar. Maka Umar berkata kepada si ibu, ketika datang ternyata ada ibunya dan anaknya memang menangis. Umar mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan perlakukan anakmu dengan baik. Umar memerintahkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah dan untuk memperlakukan anaknya dengan baik. Ini dia memang peduli. Ibunya didatangi, kemudian dia dinasihati. Akhirnya sudah, ya, kita Umar itu tadi sudah memberikan nasihat, kemudian kembali lagi, ya. Umar kembali ke tempat semula. Sudah kembali jaga barangnya lah tadi, jaga barang milik tamunya tadi. Ketika itu dia mendengar kembali suara tangisan anak tadi. Suara ini, oe. Anak-anak semuanya kalau kalian lagi di rumah misalnya dengar anak nangis terus, oe, ya. Mungkin dia akan berusaha, ini siapa yang nangis ya? Tetangganya ada yang nangis, kenapa ya? Nah, coba didatangi, ya, ditanya, kenapa Bu? Ada yang perlu saya bantu? Dan seterusnya. Masya Allah. Ini anak yang soleh dan solehah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendatangi pertama sudah menang, sudah dia diam, kembali lagi, kembali ke tempatnya, tempat menjaga tadi. Ternyata apa, anak-anak semuanya nangis lagi, ya, mendengar lagi tangisan bayi tadi. Ketika itu akhirnya Umar juga mendatangi lagi, datangi lagi ibunya. Kemudian dia juga menyampaikan lagi, bertakwalah kepada Allah dan perlakukan anakmu dengan baik. Bilang kayak tadi lagi, agar ibu ini bertakwa kepada Allah dan juga memperlakukan anaknya dengan baik, anak-anak semuanya. Ya udah, diam lagi. Akhirnya kembali lagi, sudah, kalau udah diam, kembali lagi ke tempat penjagaan tadi. Umar kembali lagi. Setelah itu Umar kembali lagi ke tempatnya. Pada akhir malam Umar radhiyallahu anhu kembali mendengar suara tangisan bayi tadi. Umar juga mendatangi si ibu, lalu berkata, ya, aduh, kamu adalah ibu yang buruk. Ini Umar loh, sudah sampai 3 kali, masa nangis terus? Ya, akhirnya Umar mengatakan, aduh, kamu adalah ibu yang buruk. Kenapa anakmu tidak berhenti menangis semalaman? Kok nangis terus? Kenapa? Gimana sih kamu? Nah, makanya ibu itu menjawab. Jawabannya ibu, subhanallah, wahai hamba Allah. Dia enggak mengatakan Amirul Mukminin, tapi mengatakan, wahai hamba Allah, aku tidak mau lagi memberi ASI, yaitu air susu ibu. Kenapa? Umar bertanya, kenapa? Kenapa kamu kok tidak mau memberi ASI? Kamu kan punya ASI, kenapa nggak dikasihkan kepada anaknya? Maka bertanya kepada ibu tadi, Umar,
Ibu itu menjawab, karena Umar hanya memberi uang kepada bayi yang tidak lagi menerima ASI. Nah, ini alasan ibu. Kenapa saya tidak beri ASI kepada anak saya? Karena Umar itu memberi uang hanya kepada orang yang sudah tidak menerima ASI. Ya. Jadi anaknya akan diberi uang. Makanya ibunya tidak mau memberi ASI biar dapat uang dari Umar. Nah, Umar bertanya, berapa usia anakmu? Ditanya, usianya berapa sih? Akhirnya ibu itu menjawab, sekian bulan. Ya, anaknya ini sekian bulan umurnya. Nah, Umar berkata, waduh, jangan kamu putus ASInya. Ya, Umar menasihati kepada ibu, jangan putus ASInya. Ini. Jadi dia alasannya memutus ASI karena nanti kalau diputus ASInya dapat uang dari Umar itu. Maka Umar pun menasihati, udah jangan diputus ASInya. Nah, kemudian waktu sholat subuh pun tiba. Umar radhiyallahu anhu melaksanakan sholat subuh. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menjadi imam. Waktu sholat bacaan Umar tidak terdengar jelas. Jadi bacaannya enggak jelas itu oleh para jamaah. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu anhu menangis. Setelah selesai sholat, Umar berkata, Umar memang buruk. Ya, bahkan buruk sekali. Umar memang buruk sekali. Betapa banyak anak-anak kaum muslimin yang terlantarkan. Dia merasa salah mawas diri, mengoreksi, introspeksi. Ternyata Umar adalah orang yang buruk sekali karena banyak anak-anak yang terlantarkan. Maka ketika itu, ya, setelah itu Umar memerintahkan untuk memberi uang kepada setiap anak yang lahir dalam Islam. Umar mengambil sikap, kalau kondisinya kayak gitu tadi dia kasihan kan. Masa dia harusnya memberikan ASI, tapi sama ibu diputus dengan alasan nanti kalau diputus dapat uang dari Umar. Akhirnya Umar mengambil sikap yang begitu perhatian kepada masyarakatnya. Setiap bayi yang lahir dari umat Islam ini akan diberi uang. Subhanallah. Ini sikap pemimpin yang bijak. Ketika mendengarkan keluhan, mendengarkan masukan dari masyarakatnya, bahkan dari ibu, ya, dari seorang ibu, masyarakat biasa, dia dengarkan. Ini adalah seorang pemimpin. Dia mendengarkan, kemudian dicerna. Kemudian kalau dia salah, dia mengakui kesalahannya. Kalau sikapnya yang kemarin kurang pas, dirubah sikapnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya, betul, setiap bayi yang lahir, anak yang lahir dalam Islam, dia akan mendapatkan, ya, uang. Baik yang masih mendapatkan ASI ataupun yang sudah tidak mendapatkan ASI. Wah, semuanya dikasih. Wah, senang apa enggak? Ya, senang. Jadi makmur masyarakatnya. Masyarakatnya itu senang ketika mendapatkan uang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini subhanallah, sikap yang bijak Umar ketika mendengarkan keluhan dari masyarakatnya, kemudian dia segera merubah sikapnya. Kemudian berikutnya, tadi kisah Umar bin Khattab ketika menjaga barang milik tamunya, kemudian beliau lagi menjaga, mendengar bayi yang menangis, ditatangi oleh Umar sampai 3 kali. Kemudian ditanya alasannya kenapa menangis terus bayinya. Karena ibu itu tadi tidak memberikan ASI. Kenapa tidak memberikan ASI? Karena Umar hanya memberikan ASI kepada bayi yang sudah tidak mendapatkan ASI. Wah, makanya Umar mengambil kebijakan berikutnya, setiap anak yang lahir diberi ASI. Kemudian kisah berikutnya yang menunjukkan kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan perhatian juga kepada masyarakatnya. Itu beliau, itu Umar bin Khattab, menemui wanita yang miskin yang mau melahirkan. Ada seorang wanita miskin dan dia ingin melahirkan. Saya tanya anak-anak semuanya, saudara-saudara, kalau orang sudah mau melahirkan kira-kira repot apa tidak? Ya repot, butuh bantuan, butuh pertolongan.
Kalau sekarang ya zaman sekarang ya bidan, buruh bidan, suruh yang bantu ya. Subhanallah. Zaman dulu ya tidak ada bidan kayak sekarang ini. Belum ada yang kayak sekarang semudah ini. Nah, adik-adik semuanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mempunyai seorang pelayan bernama Aslam. Dia menceritakan kisahnya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya apa? Katanya, pada suatu malam, aku bersama Umar radhiyallahu anhu pergi ke pinggiran kota Madinah. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab, itu Aslam. Pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pinggiran kota Madinah. Kemudian di sana ada sebuah rumah. Di pinggiran Madinah ada sebuah rumah. Kami pun mendekati rumah itu. Ya, Aslam dan juga Umar bin Khattab mendekati rumah tersebut. Ternyata di sana ada seorang wanita yang hendak melahirkan. Ketika ditengok, ya, di dalamnya ternyata ada wanita yang hendak melahirkan dan menangis. Ya, orang yang namanya orang mau melahirkan kan susah, repot. Makanya kenapa kita harus lebih berbaktinya kepada ibu itu, karena wahnan ala wahnin yang sudah dia mengandungnya susah, payah itu. Maka anak-anak semuanya harus berbakti kepada orang tua. Coba ini, ketika dia mau melahirkan, dia menangis. Ketika itu Umar pun menanyakan kondisi wanita itu. Ya, kenapa menangis? Ada apa? Apa yang perlu kami bantu? Wanita itu lalu menjawab, aku adalah wanita Arab yang tidak memiliki apapun. Jadi menyampaikan, saya adalah seorang wanita Arab yang tidak memiliki apapun, alias orang miskin. Umar pun menangis. Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan kata-kata dari seorang wanita tadi menangis. Kemudian segera kembali ke rumah dengan sedikit berlari, tok 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 tok. Yo, sambil berlari kemana? Ke istrinya, menemui istrinya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui istrinya, yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Ketika itu menemui istrinya, lalu dia berkata kepada istrinya, maukah kamu mendapatkan pahala dari Allah? Ini tanya. Jadi suaminya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya kepada istrinya, kamu mau enggak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Umar pun menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Di mana tadi beliau jalan-jalan di pinggiran kota Madinah bersama Aslam, kemudian mendapati seorang wanita yang dia sedang menangis dan dia sedang kerepotan mau melahirkan dan dia tidak punya apa-apa. Seorang wanita yang enggak punya apa-apa. Akhirnya Umar pun menangis dan segera kembali ke rumah. Makanya saya mau mengajak kamu, maukah kamu mendapatkan pahala yang besar wahai istriku? Maka akhirnya dia menjawab istrinya, iya, saya ingin mendapatkan pahala. Ulah. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu segera mengambil gandum. Wah, gandumnya dibawa. Ya, gandumnya dibawa itu makanannya dan lemak, lalu memanggulnya. Sementara Ummu Kulsum membawa peralatan yang diperlukan untuk persalinan atau melahirkan. Jadi Umar membawa gandumnya sama lemaknya, kemudian Ummu Kulsum itu istrinya itu membawa peralatan untuk membantu melahirkan. Subhanallah, kerjasama yang bagus antara suami istri untuk membantu orang lain. Subhanallah. Maka setelah itu Ummu Kulsum masuk ke rumahnya, ya. Jadi Ummu Kulsum membawa peralatan yang diperlukan untuk persalinan atau melahirkan, lalu Ummu Kulsum masuk dan menemui wanita. Tok tok tok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke rumahnya. Ummu Kulsum masuk ke rumahnya. Sementara Umar bin Khattab itu di luar. Ya, di luar duduk-duduk sama suaminya. Yang lagi ngurusi kan Ummu Kulsum mempersiapkan persalinannya. Kemudian Umar menunggu sambil ngobrol sama suaminya. Ya. Ini juga di antara kode etik, subhanallah ya. Yang bapaknya ngobrol sama bapaknya, yang ibunya sama ibunya. Ummu Kulsum membantu
istri tadi, ya istrinya suami tadi yang mau melahirkan. Sudah setelah itu keluar, ya istrinya keluar. Tidak lama kemudian Ummu Kulsum berteriak, wahai Amirul Mukminin. Dia lagi ngobrol tadi lagi kandan sama suaminya. Tiba-tiba keluar Ummu Kulsum itu istrinya Umar bin Khattab berteriak memanggil, wahai Amirul Mukminin. Sampaikan kepada suaminya bahwa istrinya telah melahirkan anak lelaki. Walhamdulillah, ya. Ini Ummu Kulsum memanggil Amirul Mukminin. Nah, mendengar kata-kata itu, ya laki-laki itu kaget dan meminta maaf pada Umar. Ternyata ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar berkata, wah tidak apa-apa udah, tidak apa-apa. Dia minta maaf. Ternyata kamu adalah Amirul Mukminin, kamu adalah Umar bin Khattab. Subhanallah, begitu tawaduknya, kerendahan beliau. Jadi memang namanya sudah menggelegar. Namanya sudah menggelegar tapi kadang belum tahu orangnya seperti apa. Nama Umar sudah menggelegar kemana-mana, tapi orangnya yang seperti apa belum dikenal. Kalau zaman sekarang mah sudah namanya terkenal dan wajahnya terkenal karena sudah banyak televisi dan yang lainnya atau fasilitas yang lainnya. Kalau zaman dulu tidak. Jadi namanya sudah menggelegar, terkenal, tapi baru ketahuan ini, subhanallah. Ternyata dia adalah Amirul Mukminin. Maka ketika dia minta maaf, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Setelah itu Umar memberi mereka sejumlah uang dan kebutuhan yang diperlukan. Subhanallah, sudah membantu secara tenaganya, kemudian dia membantu secara material, subhanallah, dibantu, ya, dan kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga itu, subhanallah. Ini sosok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dermawan dan membantu kepada bawahannya. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab pulang. Ini, jadi pulang dengan selamat. Ini keluarga dari pihak wanita yang ini juga merasa senang, masya Allah. Ini adalah bagaimana sikap kedermawaan dan kerendahan dan perhatian Umar bin Khattab kepada masyarakatnya. Kemudian berikutnya, anak-anak semua yang saleh dan salehah semuanya juga dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab itu menemui ibu yang masak air, ya, mungkin airnya hanya dikasih batu aja, bukan makanan. Dia masak air keluduk-keluduk tapi isinya batu. Kemudian dikisahkan di sini, pada suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan bersama pembantunya yaitu Aslam. Di perjalanan beliau radhiyallahu anhu melihat api. Lagi jalan-jalan melihat api di situ. Ada apa itu? Beliau pun pergi menuju arah api. Sampai di tempat itu Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ya. Kemudian meminta izin untuk mendekat. Bolehkah saya mendekat? Boleh saya melihat di sini? Mereka menjawab, Waalaikumsalam. Ya, mempersilahkan kepada Umar untuk mendekat. Monggo silakan. Maka Umar radhiyallahu anhu melihat seorang perempuan dan beberapa anak kecil yang menangis. Jadi ada perempuan di sampingnya anak-anak kecil ini pada menangis. Ini ada apa? Mereka sedang menunggu makanan yang sedang dimasak. Jadi ibunya masak, air dimasak, dikasih batu paling-paling, kemudian anaknya sambil menunggu sambil menangis. Akhirnya penasaran. Umar bertanya kepada ibu ini. Bertanya, kalian kenapa? Ya, ibu ini menjawab, kami kelaparan dan kedinginan. Ya, kamu kenapa? Ini kok pada menangis? Jawabannya, kami kelaparan dan kedinginan. Umar radhiyallahu anhu berkata, lalu kenapa anak-anak itu menangis? Ya, ditanya. Ibu itu menjawab, mereka kelaparan.
Jadi anak-anak ini pada menangis karena apa? Kelaparan. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, terus yang dimasak itu apa? Ibu itu menjawab, di sini dikatakan menjawab adalah air. Aku sengaja melakukannya agar anak-anakku tidur. Jadi yang memasak ternyata yang di hanya air, paling banyak tadi ada batu ternyata, biar anak-anaknya dengar, wah ini ibunya lagi masak. Ternyata dia hanya memasak atau air aja. Paling-paling isinya batu, bukan makanan gandum atau yang lainnya, bukan. Tujuannya apa? Biar anak-anaknya pada diam, tidak menangis. Nah, saat itu Umar radhiyallahu anhu menangis. Mendengar bahwasanya ibu yang tadi dikerumuni oleh anak-anaknya masak hanya kutuk. Ini lagi masak apa? Hanya biar anaknya itu diam, enggak menangis. Umar radhiyallahu anhu menangis. Lalu ia segera pulang ke tempat penyimpanan tepung dengan sedikit berlari. Kalau gitu kita kembali dia berusaha mengeluarkan sekarung tepung dan lemak yang dipanggulnya sendiri. Dia ambil tepung dan lemak dengan dipanggul sendiri. Umar tidak mau jika barang-barang itu dibawakan oleh pembantunya. Bahkan begitu tawadhunya, kerendahan beliau, sikap tawadhunya, tidak mau dibawakan oleh pembantunya tepung itu. Dia mengatakan, memangnya kamu mau menanggung dosaku pada hari kiamat? Ini, jadi Umar mau bawa sendiri, tepungnya dibawa sama lemaknya untuk orang tadi. Akhirnya Umar pun pergi menghampiri ibu tadi, kemudian Umar sendiri yang memasak. Subhanallah. Sudah bawa tepungnya, bawa lemaknya, ya persiapannya. Lalu Umar bin Khattab, seorang pimpinan di masa itu, subhanallah, khalifah, dia memasakkan untuk ibu tadi. Dia memasak sendiri, menyiapkan makanan dan menyajikan makanan itu di hadapan mereka. Subhanallah, dimasakkan, kemudian sudah masak, kemudian disajikan kepada, ayo silakan pada makan. Ya, monggo dimakan. Baca bismillah kalau kita ya, sambil dinasihati anaknya. Hingga mereka kenyang. Ya, ketika sudah dibuatkan masakan, kemudian mereka suruh makan dan mereka kenyang, ibu itu mendoakan Umar radhiyallahu anhu. Jadi di antara kode etiknya adalah saling mendoakan. Jadi ibu ini karena senang sekali kan. Coba kita lagi kelaparan, lagi butuh makan, tiba-tiba ada orang yang bantu. Senang apa tidak anak? Ya, anak-anak senang apa tidak? Kalau kamu lagi butuh sekali makanan atau butuh minum, tiba-tiba ada yang ngasih, wah, rasanya senang sekali. Subhanallah. Maka bagaimana kita bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, itu akan selalu diingat. Sebuah kisah yang tidak akan terlupakan ketika kita membantu orang yang lagi sangat membutuhkan. Nah, Umar bin Khattab tadi malah ya sudah bawa gandumnya, bawa sendiri, sudah kayak gitu, dia memasakkan, sudah masakan dikasihkan, disuguhkan. Subhanallah, sosok pemimpin yang luar biasa. Itu Umar bin Khattab. Akhirnya pun ibu tadi mendoakan. Nah, saudaraku seiman dan anak-anakku yang kami sayang rahimani rahimakumullah ajma'in. Umar bin Khattab akhirnya menemani anak-anak tadi sampai akhirnya mereka tidur. Ya, anak-anak sudah kenyang, kemudian mereka pada tidur. Ya, senang. Setelah Umar memberikan sejumlah uang dan beberapa bahan makanan. Allah subhanallah. Dia itu sudah memberikan makanan kepada keluarganya, sudah itu bahan makannya dikasih lagi. Sudah kenyang, sudah makan. Luar biasa, senang sekali. Subhanallah. Ini adalah kisah-kisah contoh bagaimana kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga perhatian beliau kepada masyarakatnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa mengikuti langkah-langkah beliau dan juga perhatian beliau ketika menjadi seorang pimpinan. Jadi masyarakat merasa terayomi, merasa dilindungi oleh seorang pemimpin. Bahkan masyarakat kecil pun itu merasa diayomi. Inilah pentingnya. Ketika ada seorang pimpinan yang belusukan kemudian melihat bagaimana kondisi masyarakatnya, ketika dia miskin perlu dibantu, kemudian ketika dia butuh bantuan misal rumah diusahakan, ketika dia butuh makanan diusahakan oleh pemimpin tersebut, maka ini adalah sosok pemimpin yang akan dicari oleh masyarakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pemimpin-pemimpin kita semuanya. Kemudian anak-anakku yang saudara dan saudara semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain. Berikutnya adalah jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adik-adik yang saudara dan saudara semuanya, setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak berjasa dalam menyebarkan Islam. Jadi beliau radhiyallahu anhu punya jasa yang banyak terhadap Islam setelah jadi khalifah. Di antaranya adalah yang pertama, beliau mengangkat gubernur untuk daerah yang sudah memeluk Islam. Jadi daerah-daerah yang sudah memeluk Islam diangkat seorang gubernur yang nanti ngurusi daerahnya. Diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga keunikannya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hidup sederhana juga mengajarkan kepada para gubernurnya untuk hidup sederhana. Untuk hidup sederhana dan melarang mereka untuk berlebihan. Yang kedua, di antara jasa beliau adalah orang pertama yang menerapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi peminum khamar atau orang-orang yang minuman keras. Jadi orang-orang yang minum keras itu akan mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. Ini yang menerapkan pertama kali adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu merupakan jasa beliau. Kemudian jasa beliau adalah di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang membuat kalender Hijriyah. Jadi mengawali adanya kalender Hijriyah yang sampai sekarang berlaku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, beliau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan, itu sholat tarawih berjamaah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi SAW yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, yaitu sholat tarawih berjamaah. Ya saat itu Nabi SAW pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan. Apa alasannya coba anak-anak semuanya? Kenapa Nabi saat itu meninggalkan dulu, tidak terus-terusan? Karena khawatir dikira itu adalah sholat yang wajib hukumnya, maka Nabi meninggalkannya. Kemudian setelah beberapa tahun, Umar bin Khattab pada pas khalifah beliau dihidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Maka sampai sekarang ini terus berlaku. Dan Khulafaur Rasyidin adalah termasuk yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Salah satu adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kota baru, yaitu Kufah. Ya, itu adalah jasa beliau. Kemudian yang keenam, menaklukkan beberapa kota di negeri Syam. Ya, negeri Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian
Yang berikutnya adalah membentuk lembaga militer dan mencatat semua tentaranya. Dan termasuk jasa beliau adalah memberikan gaji kepada semua orang yang bekerja untuk negeri Islam. Dia memberi gaji kepada orang yang bekerja di negeri Islam ini. Subhanallah, itu jasa-jasa beliau yang begitu banyak. Nah, adik-adik semuanya yang baik semuanya, yang namanya kehidupan, ada hidup, nanti ada meninggal. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat pada hari Rabu, tanggal 27 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar radhiyallahu anhu ditusuk oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Saat Umar radhiyallahu anhu menjadi imam salat subuh, 3 hari setelah itu Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 1 Muharram, tanggal 24 Hijriah, di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itulah di antara kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah tersebut. Di antaranya kita berusaha menjadi muslim yang tegas dan penyayang. Kemudian kita berusaha mempunyai perhatian kepada bawahan kita menjadi atasan. Kemudian kita berusaha hidup sederhana sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di antara faedahnya adalah berusaha berdakwah dan menyebarkan Islam dimanapun kita berada. Yang terakhir, kita menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kita. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, anak-anakku yang sudah solehah, kisah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran yang besar ini. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, kisah anak soleh. Berikutnya adalah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.